guys, genset itu wajib dipanaskan, wajib di start pada kurun waktu dimana seminggu sekali kita wajib panasin genset agar dari baterai juga tetap bisa lifetime-nya lebih awet lagi, lebih lama lagi. Terus dari komponen-komponen engine-nya juga dia tetap terlumasi oleh oli. Jadi pada saat dia akan bekerja, pada saat terjadi blackout sudah siap. Nah, kita dimana punya standar prosedur pada saat kita warming up ataupun pemanasan seminggu sekali. Biasanya yang kita cek yang pertama itu aki dulu. Nah, aki ini karena fungsinya untuk start pertamanya, dimana untuk start pertama ini genset semua pakai aki. Oke. Nah, dari kekencangan pala akinya yang kita cek baik plus ataupun minnya. Nah, ini terus kabelnya nggak ada kekendoran, dan yang masuk ke starter juga nggak ada kekendoran. Nah, ini kita pastikan. Oke, yang kedua kita pastikan air aki. Ini standarnya. Air aki ini kan punya level minimum dan maksimum ya. Nah, jadi jangan sampai kita kurang dari garis yang minimum. Jadi kondisikan air aki itu selalu dalam kondisi maksimum, jadi standar. Jadi karena kalau kita berkurang, ini bisa menyebabkan gagal start. Oke, ini fungsinya dari aki. Oke, yang kedua. Untuk ngecek tegangan aki gimana? Oke, Pak? untuk mengecek tegangan aki kita bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai tester. Yang kedua kita bisa lihat di panel engine-nya. Oke. Ini untuk tadi aki kita bisa monitor dari panel kontrol ini, di panel dipsi ini. Oke, kondisi aki ini 27,8 ya. Ya. Oke, kondisinya bagus. Untuk spek akinya sendiri tegangan berapa? Spek akinya itu 12. Nah, 12 ini di paralel ya. Seri ya. Di seri. Oke, akinya ini di seri, jadi kita punya angka di 2728. Oke. Kurang dari 27 atau 28, ini di bawah ini engine berarti bisa ada faktor kurang air aki ataupun chargernya tidak bagus. Nah, ini mesti kita cek. Oke, itu aja. Oke, kita pastikan pala aki dan angka dari tegangan akinya bagus. Nah, yang kedua kita cek dari kondisi olinya. Nah, oli ini harus di maksimum. Nah, ini di full. Tuh, oke. Di full. Kalau emang olinya sudah full, tidak ada problem, kita masukkan lagi sticknya. Oke. Ini kalau apabila mengecek oli ini, bisa kita jangan yang pertama, kita pastikan lagi colokan yang kedua. Oke, kita angkat lagi. Kalau dia kondisinya masih maksimum, berarti oli masih bagus. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya kita cek itu yang tadi. Nggak usah naik, Pak, nggak usah. Udah. Dari sini aja. Oke, yang kita pastikan lagi itu radiator airnya. Air radiatornya kondisinya full. Oke, ya. gitu. Kita akan cek bagaimana cara cek radiator kondisinya, baik coolant-nya cukup atau enggak. Karena di genset ini punya sistem sensor juga untuk radiatornya. Jadi sebelum kita running, nah ini kita akan cek dulu kondisi radiatornya. Nah, ini kondisi radiatornya full. Kebetulan ada di sini. Nah, ini kita punya sensor radiator. Ketika terjadi radiator di bawah standar atau di bawah sudah berkurang, dia akan membunyikan alarm. Alarm itu akan kedeteksi dan akan bunyi
di panel. Nah ini untuk sensornya. Jadi makanya sebelum kita running baik genset jenis apapun, untuk radiator, air radiator khususnya ya, jadi pastikan dulu air radiatornya full. Jadi jangan sampai kurang. Maaf Pak, cekin situ Pak. Oke, bisa kita lihat untuk kondisi air radiatornya full. Sebenarnya yang kita pakai di sini untuk warnanya warna green untuk air radiatornya. Kita pakai jenisnya mereknya Prestone dan kapasitas 1 galon ini 3,78 liter. Oke. Radiator ini juga berfungsi untuk mendinginkan dari engine supaya tidak overheat. Dan dari radiator itu bekerja dari rotor ini, dari kipas ini yang akan mendinginkan si radiator, dan radiator akan bekerja sirkulasi ke engine untuk mendinginkan. Jadi dari radiator sendiri pun harus dingin, dan radiator memberikan udara ke engine supaya tidak overheat. Dimana pergerakan dari kipas ini digerakkan dari putaran engine juga. Nah, di sini mempunyai beberapa panbel ya. Nah, kita pastikan juga itu panbel itu tidak ada yang putus, karena dimana kalau terjadi putus dari panbel tersebut juga akan mengurangi putaran performa dari udara yang akan mendinginkan dari radiator, sisi radiator. Jadi kekencangan ataupun masa lifetime-nya dari panbel itu kita pastikan juga kondisinya baik semua. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu untuk fungsi dari radiator untuk mendinginkan engine supaya tidak terjadi overheat. Oke, itu kita untuk pemanasan. Setelah kita cek, kita pastikan aki, oli dan radiator. Nah, sekarang kita ke panel. Nah, ini pada saat kita untuk running, untuk memanaskan dari genset ini, rutinitas mingguan, kita punya beberapa tombol di panel dipsi ini. Nah, ini ada panel off, panel hand manual. Oke, ini panel auto. Nah, ini panel horn alarm. Nah, ini panel running. Oke ya. Pada saat kita untuk memanaskan, kita akan pilih hand. Kita akan pindahkan dari auto ke hand. Oke ya. Nah, posisi pada saat hand ini kondisi sudah standby. Apabila kita ingin panaskan, kita tinggal pencet tombol hijau. Ya, ini posisi on. Oke. Genset running, termonitor dari temperatur, radiator, udara, semuanya tegangan standby-nya. Nah, ini ke monitor di sini. Oke, RPM dari engine ke monitor di sini. Pada saat kita ingin meng-off-kan setelah kita running warming up mingguan, kita akan pencet tombol off. Oke, ini panel yang ada di genset. Begitupun panel yang ada di IMF, seperti panel yang ada di genset, dia punya tombol manual, off, on, dan on. Oke, pada saat kita mau panaskan, ini kita secara manual kita pencet hand. Dari sudah standby, baru kita on kan dari tombol on. Oke, di sini untuk memastikan supaya tidak terjadi suplai listrik secara auto, kita off-kan saja untuk selektornya. Gitu. Jadi supaya kita lebih aman pada saat kita hanya memanaskan.
setelah selesai dipanaskan, di running seminggu sekali itu, kita balikan kembali posisi tombol ke auto, dan selektor pun kita ke auto. Nah ini udah sistemnya, pada saat terjadi blackout PLN dia akan supply secara auto, dan mati pun off pun secara auto genset ini. Oke, cukup Pak. Penutup Pak. Oke guys, demikian untuk secara dasarnya, secara basic untuk penjelasan dari genset yang ada di kita, genset 400 kPa per skins. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa tambah ilmu dan berbagi untuk rekan-rekan yang menonton di channel MEP ini. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke.